Di pinggiran kota yang sunyi, terhampar sebuah warung kecil yang dikelola oleh Siti, seorang wanita muda yang gigih. Warung itu adalah tempat Siti menghabiskan sebagian besar waktunya, tetapi bisnisnya semakin merosot. Pesaing-pesaing baru yang muncul di sekitar kota membuat warungnya terancam gulung tikar. Siti merasa terjebak dalam lingkaran putus asa. Pada suatu malam, sambil duduk di meja kayu di pojokan warungnya, ia mendengar percakapan pelanggan tentang sesosok dukun misterius yang konon dapat memberikan keberuntungan luar biasa. Kisah tentang penglaris ini menarik perhatiannya. Ia merasa inilah kesempatan terakhirnya untuk menyelamatkan bisnisnya. Dengan hati-hati, Siti mendekati pelanggan yang tengah berbicara tentang dukun tersebut. "Permisi, bolehkah saya tahu lebih lanjut tentang dukun yang kalian bicarakan tadi?" Pelanggan tersebut, seorang pria berusia paruh baya, memandang Siti dengan penuh rahasia di mata. "Ah, kamu belum pernah mendengar tentangnya? Dukun ini dikenal sebagai Yang Hitam. Konon kabarnya, dia memiliki kemampuan khusus untuk memberikan penglaris pada usaha siapapun yang berani meminta bantuan darinya." Siti merasa tertarik, tetapi juga merasa skeptis. "Tetapi bagaimana kita bisa yakin bahwa itu benar-benar bekerja? Saya tidak ingin tertipu oleh tipuan semacam itu." Pria itu tertawa pelan. "Aku mengerti keraguanmu. Namun, ceritanya sudah beredar luas dan banyak yang mengaku berhasil setelah mendapatkan bantuan darinya. Tapi ingatlah, semuanya datang dengan harga." Siti merasa ada sesuatu yang aneh dalam perkataan pria itu. Namun, dorongan untuk menyelamatkan warungnya membuatnya semakin tertarik dengan gagasan ini. Ia memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang dukun yang hitam dan mempertimbangkan langkah selanjutnya. Dengan tekad yang semakin kuat, Siti merencanakan pencariannya menuju penglaris misterius tersebut. Ia merasa bahwa ini adalah peluang terakhirnya untuk membalikkan nasib bisnisnya yang semakin suram. Namun, apakah bantuan dari dukun yang hitam akan membawa keberuntungan yang diharapkannya? Ataukah ia akan membuka pintu pada dunia gelap yang tak terduga? Dengan keputusasaan dan harapan yang bercampur aduk, Siti memulai pencariannya menuju dukun yang hitam. Ia mendengar bahwa tempat bertemunya dengan dukun itu terletak jauh dari keramaian, di sebuah jalanan sempit dan tersembunyi di antara bangunan tua. Dengan peta yang ia peroleh dari salah satu temannya, Siti berangkat pada suatu malam yang gelap dan hening. Setelah melalui lorong-lorong gelap dan melewati ganggang sempit, Siti akhirnya menemukan sebuah pintu tua yang memancarkan aura misteri. Pintu itu terlihat seperti jarang digunakan, tetapi ada tanda-tanda penggunaan yang baru-baru ini. Siti merasa detak jantungnya semakin cepat saat ia mengetuk pintu itu. Tak lama kemudian, pintu itu terbuka sendiri dengan perlahan, seolah-olah ia sudah dinanti. Di balik pintu itu, Siti melihat seorang pria tua berjubah hitam, dengan mata yang tajam dan penuh rahasia. Tatapan mereka bertemu, dan Siti merasa seakan-akan pria itu bisa membaca setiap pikiran dalam benaknya. "Kau datang mencari bantuan dari Yang Hitam, bukan?" tanya pria tua itu dengan suara serak. Siti mengangguk perlahan,
Tetapi ia merasa keraguan semakin merasuki pikirannya. Aku ingin meningkatkan bisnis warungku. Apa benar Anda memiliki kekuatan untuk memberikan keberuntungan? Pria tua itu tersenyum pelan. Tentu, aku bisa membantumu. Namun, tidak ada keberuntungan tanpa harga yang harus dibayar. Dengan perasaan campur aduk, Siti akhirnya menyetujui kesepakatan tersebut. Pria tua itu memberikan sebuah kotak kecil yang berisi kalung dengan batu hitam berkilauan. Kalung ini adalah batu penglaris. Kenakan dengan penuh keyakinan, dan usahamu akan berkembang pesat. Siti menerima kalung tersebut dengan tangan gemetar. Apa yang harus saya lakukan setelah ini? Pria tua itu memberikan instruksi lebih lanjut tentang penggunaan kalung dan memberikan beberapa petunjuk tentang bagaimana Siti bisa mengaktifkan energi penglaris dalam kalung tersebut. Setelah memberikan imbalan yang diminta oleh pria tua itu, Siti pamit dan meninggalkan tempat tersebut. Saat langkahnya menjauh, ia merasakan kehadiran gelap yang tidak terlihat mengikutinya. Namun, dorongan untuk meningkatkan bisnisnya dan keingintahuannya tentang pengaruh batu penglaris membuatnya terus melanjutkan perjalanannya, tanpa menyadari konsekuensi dari langkah yang baru saja diambilnya. Apakah kalung batu penglaris tersebut akan membawa keberuntungan yang diidamkan oleh Siti? Ataukah ia akan mengetahui harga yang mahal yang harus dibayarnya atas keputusannya untuk mencari bantuan dari dunia gelap ini?